Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Febrian Fikri Fernando dengan NIM 2602325734 mempresentasikan hasil dari Project Based Learning Character Building Kewarganegaraan dengan judul Strategi Pemberdayaan, Pekerjaan Layak, dan Pertumbuhan Ekonomi untuk Pencapaian SDGs 8 dengan dosen pengampu Nobertus Antoine Binsasi, SPhil, MPhil di Binus University. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Febrian Fikri Fernando, mahasiswa Industrial Engineering di Binus University. Saya sekarang bekerja sebagai Mechanical Engineer di PLN Nusantara Power UP Sebalang yang berlokasi di Lampung Selatan. Sehari-hari saya bertanggung jawab pada pemeliharaan bagian coal ash handling facility dan pemeliharaan alat berat. Terbelakang masalah, Indonesia diperkirakan akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2030 ketika penduduk usia produktif dengan usia 15 hingga 64 tahun mendominasi sekitar 68% dari total populasi, memberikan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas nasional. Namun, tantangan muncul jika kualitas sumber daya manusia tidak memadai, terutama di kalangan pemuda. Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka usia muda dari usia 15 hingga 24 tahun mencapai 22,34%. Dengan banyak dari mereka tergolong NEET atau Not in Education, Employment and Training. Kondisi ini mengindikasikan potensi krisis demografi jika tidak ditangani dengan serius, mengingat kelompok NEET berisiko tinggi terhadap pengangguran jangka panjang dan masalah sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, pemantauan dan penanganan isu NEET menjadi sangat penting, sebagaimana ditekankan oleh OECD sebagai indikator global yang wajib dilaporkan. Adapun rumusan masalah pada proyek ini adalah yang pertama, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan fenomena NEET pada usia muda? Yang kedua, bagaimana strategi untuk mengurangi jumlah NEET dan meningkatkan keterlibatan pemuda dalam dunia kerja? Yang ketiga, bagaimana cara mengurangi angka pengangguran bagi pemuda yang telah menyelesaikan pendidikan formal? Adapun setelah melakukan wawancara pada beberapa narasumber, hasil temuan kami di lapangan adalah diantaranya yang pertama, kesenjangan keterampilan dan dunia kerja. Banyak lulusan muda tidak siap kerja karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini diperkuat oleh pernyataan narasumber dari PT Gudang Segar Indonesia dan PT Procter dan Gamble Indonesia yang menyoroti perlunya pelatihan vokasi, magang, dan kolaborasi antara dunia kerja, pendidikan, dan industri. Hasil temuan yang kedua adalah kurangnya akses dan kesadaran. Masih banyak pemuda di daerah yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan berkualitas, serta kurang informasi tentang pentingnya pengembangan keterampilan. Tekanan ekonomi juga membuat pendidikan menjadi prioritas sekunder bagi keluarga yang kurang mampu. Adapun hasil temuan yang ketiga adalah pendidikan versus keterampilan praktis. Lulusan SMK dinilai lebih siap kerja dibanding lulusan SMA, karena lebih banyak menerima pelatihan praktis. Perusahaan cenderung memilih calon pekerja yang memiliki keterampilan aplikatif meskipun latar belakang pendidikannya sederhana. Selanjutnya, peran swasta dan pemerintah. Beberapa perusahaan seperti PNG dan PT Sukses Abadi Petrokimia telah berkontribusi mengurangi angka NEET dengan membuka program magang, pelatihan internal, dan membuka peluang kerja bagi lulusan muda. Pemerintah juga telah meluncurkan program seperti Kartu Prakerja dan pelatihan dari kementerian terkait, namun belum merata dampaknya. Kemudian ada pun solusi yang dapat kami tawarkan berdasarkan proyek ini adalah yang pertama, kurikulum berbasis industri. Pemerintah perlu bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri, termasuk penekanan pada keterampilan praktis dan soft skill seperti komunikasi, kerjasama tim, dan adaptasi. Solusi selanjutnya yang bisa kami tawarkan adalah penguatan kolaborasi multisektor. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, keluarga,
dan institusi pendidikan menjadi kunci menciptakan ekosistem yang mendukung pengurangannya. Solusi selanjutnya adalah peningkatan program magang dan pelatihan. Perusahaan diharapkan menyediakan lebih banyak program magang, pelatihan kerja, serta mentoring agar lulusan muda memiliki pengalaman dan kepercayaan diri memasuki dunia kerja. Solusi yang terakhir adalah akses informasi dan edukasi karir. Perlu adanya sistem yang menjangkau hingga ke daerah terpencil, agar pemuda mendapatkan informasi yang cukup mengenai peluang pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan. Berikut adalah refleksi pribadi setelah saya melakukan wawancara pada proyek ini adalah salah satunya adalah education choice. Salah satu yang paling membuka mata saya dari wawancara dengan seorang site manager perusahaan alidaya adalah kenyataan bahwa lulusan SMK memiliki peluang kerja yang lebih tinggi dibandingkan lulusan SMA. Hal ini dikarenakan SMK memang dirancang untuk menyiapkan siswa langsung terjun ke dunia kerja dengan kurikulum yang lebih banyak praktik dan sesuai kebutuhan industri. Bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang sulit, seharusnya pilihan untuk melanjutkan pendidikan ke SMK menjadi pertimbangan utama. Dengan bekal keterampilan teknis sejak dini, lulusan SMK bisa langsung bekerja, mandiri secara finansial, bahkan membantu keluarga. Saya jadi sadar bahwa akses terhadap dunia kerja bukan hanya tentang ijazah, tapi tentang keterampilan yang relevan. Ini menyadarkan saya akan pentingnya pemilihan jalur pendidikan yang strategis, terutama di kalangan masyarakat rentan, agar mereka tidak terjebak dalam pengangguran atau pekerjaan informal yang tidak menjanjikan masa depan. Selanjutnya, career development. Proyek ini juga memberikan wawasan baru tentang pentingnya pengembangan keterampilan berkelanjutan di tempat kerja. Statement leader tersebut menekankan bahwa perusahaan harus aktif melakukan upgrade skill kepada para karyawannya melalui pelatihan, uji kompetensi, dan diklat. Dunia kerja berubah dengan cepat, dan karyawan yang tidak ikut berkembang akan tertinggal. Ini membuat saya semakin sadar bahwa belajar tidak berhenti di sekolah. Sekian presentasi hasil project based learning dari mata kuliah kewarganegaraan. Sekian dan terima kasih.